kalau ini tidak dihentikan, ya kalau nggak dihentikan ya, dan caranya menghentikan gampang ya. jadi Sitorus itu kasih buah gementas congornya biar rontok gitu. Wow. Orang kok setiap hari katanya kamu anggota DPR Suwasu. Ini semua kan karena tidak menduga Pak Jokowi tidak akan mendukung calonnya PDIP. Kan itu sebenarnya masalah. Tidak. Kalau belajar negarawan itu pernah menang, pernah kalah. Pak Prabowo itu berapa kali kalah? Nggak usah terlalu songong lah. Nggak terlalu songong. Udah biar Bung Deddy arah itu dulu, selesai dulu. faktanya. Dari tadi songong melulu lu soalnya. Kalah-kalah aja ya, ikhlas aja. Memang berat kalah itu. Iya. Memang Oke, berat. Aja. Ya memang. Apa alasan mengusulkan Polri harus berada di bawah Kemendagri atau TNI? Ini adalah cara PDI Perjuangan menyelamatkan masa depan demokrasi, bukan urusan menang kalah. Baik Bang Deddy, tapi selama 9 tahun ya ketika PDI Perjuangan belum pecah kongsi dengan Pak Jokowi, PDI Perjuangan tidak pernah melontarkan kritik ini loh terhadap Polri. Pada saat kasus Sambo pun juga PDI Perjuangan tampaknya anteng-anteng saja pada saat itu, tidak memberikan kritik terhadap Polri itu. Nah, jawab dong. Nah. Kenapa? Nangis, nggak bisa jawab. Aduh. Saya sebagai Komisi 3 Mitra Kerja Polri sangat tidak setuju Polri di bawah TNI maupun di bawah Kemendagri. Karena? Ya baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan kali ini aku akan mengajak kalian untuk mereaction Deddy Sitorus ya kan. Nah Deddy Sitorus ini yang mengusulkan kalau kepolisian itu harus di bawah Kemendagri. Ya kenapa Deddy Sitorus ini mengusulkan itu ya kan guys. Nah karena kalah di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat ya, di Sumut ya kan, semuanya kalah, PDI tumbang. Jadi seolah-olah menuduh polisi yang melakukan kejahatan ataupun kecurangan ya kan guys di pilkada kemarin. Nah tetapi banyak yang tidak setuju ya kalau kepolisian itu di bawah Kemendagri ataupun di bawah TNI ya kan. Aduh, ini menghayalnya tingkat tinggi. Kalau kalah aja, semua disalahkan, semua dikambing hitamkan ya kan guys. Oke lah, langsung saja kita simak video ini. jadi kalau ini tidak dihentikan, Ya kalau nggak dihentikan ya, dan caranya menghentikan Gampang ya. jadi Sitorus itu kasih buah gementas congornya biar rontok gitu. Wow. Orang kok setiap hari katanya kamu anggota DPR Suwasu. Anggota DPR cap gawuk asu apa piye? Wow. Keras sekali ya Pak Kumis. Setiap hari kok keluar ngocein Gibran Jokowi itu anggota DPR apa ada sih kerjaan yang kayak begitu? Bukannya mempermudah, membantu rakyat, membantu masyarakat, malah kerjanya cuma ngocein Jokowi terus. Anggota DPR itil kamu itu. Waduh. Bung Deddy, ini semua kan karena tidak menduga Pak Jokowi tidak akan mendukung calonnya PDIP. Kan itu sebenarnya masalah. Tidak. Satu-satunya persoalan di sini adalah bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi sebagai gerbang kewarasan publik dalam pengelolaan kekuasaan akhirnya harus dibegal begitu Pak. Jadi jangan dibuat narasi seolah-olah karena Gibran enggak. Kalau tidak ada persoalan mahkamah siapapun wakilnya tidak masalah. Gibran itu salah satu calon dari wakilnya Ganjar. Tidak, bahwa dia masuk radar sama AHY ya dibedakan dong. Namanya Anda kan bisa tahu. Kan nggak ada istilah begal-begal kan waktu itu kan. Loh. Dia masuk dalam radar kok. Ya, kan ketahuan juga, ini orang kan juga dicalonkan oleh PDIP. Oh banyak, masuk dalam radar. Yang masuk radar kan memenuhi syarat. Ya kan? Jadi nggak ada bekal-bekal, udahlah kita tahu loh bos. Ya. Fahri Hamzah mantap. Oke, lanjut ya. Bung Ara, Nah ini demokrasi terancam mati. Apakah Anda juga punya kesan yang sama? Deddy Sitorus dipermalukan. Karena buat Pak Jokowi itu kepercayaan publiknya bahkan paling tinggi di dunia. Ya, kepercayaan publiknya. Betul ya Pak ya? Habis itu Pak Prabowo 85%. Lebih tinggi lagi Pak. Kalau rakyat Indonesia nggak percaya Pak, kalau hari ini ada yang nggak jujur main ya, polisi juga kepercayaan publiknya tinggi Pak.
Ya, kejaksaan juga meningkat. Nah, kalau polisi kita bisa Boleh gantian nggak? Ya, silakan biar arah. Ya, kalau kamu ngomong gantian. Ya. Kita nggak usah kayak anak kecil. Aku mau kasih tahu bahwa polisi beda. Oke, biar arah. Ya, silakan. Udah, silakan. Nggak apa-apa, silakan. Bukan kamu yang ngatur. Yuk, silakan. Ya, saya silakan. Bukan kamu yang ngatur. Di sini ada moderator. Lewat moderator, silakan aja Ya, moderator. moderator yang ngatur, bukan Yuk, kamu. silakan. Makanya saya bilang lewat moderator. Silakan. Udah gitu ya. Sengit nih, Kalau guys. kalah itu ikhlas saja. Enggak, Kalau kalah itu udah. memang Oke, udah, berat, silakan, arah. ya, gitu. Kalau belajar negarawan itu pernah menang, pernah kalah. Pak Prabowo itu berapa kali Nggak kalah? usah terlalu songong lah. Nggak terlalu songong. Udah, biar Bung Dedi Memang arah itu dulu, selesai dulu. faktanya. Nggak, dari kok tadi begitu. songong melulu lu. soalnya. Kalah-kalah aja ya, Nggak usah ikhlas terlalu songong aja. kita. Memang berat kalah itu. Iya, Memang Ya, berat. sabar aja. Ya memang lebih enak jadi kaki tangan oligarki Oh. kok. Oke, berhenti Bung Dedi, biar arah dulu. Kasih. Ya udahlah. Memang berat kalah itu. Nah, ya. jangan terusin lu kayak perempuan. Jangan Lu udah menteri aja masih kayak perempuan, heran. Udah, biar arah dulu. Maaf, saya gender based ya. Gak apa-apa. Tapi kayak anak kecil. Gak apa-apa ya. Oke, silakan Bung Ara. Bang, Tadi Udah demokrasi terus, terancam lu mati masih tadi. mancing aja gak lu. kelas gitu ya. Ya nggak kelas Iya. tapi lu pancing terus. Udah, Bung Ara, Bung Nggak Ara kelas tuh dulu. lu ngomong aja. Kenapa kepancing? Kenapa Memang kepancing bagus ya? lah kenapa kepancing? Ya kan? Berarti nggak kelas kan? Pertanyaannya, apa alasan mengusulkan Polri harus berada di bawah Kemendagri atau TNI? Ini adalah cara PDI Perjuangan menyelamatkan masa depan demokrasi. Bukan urusan menang Baik kalah. Bang Dedi, tapi selama 9 tahun ya ketika PDI Perjuangan belum pecah kongsi dengan Pak Jokowi, PDI Perjuangan tidak pernah melontarkan kritik ini loh terhadap Polri. Pada saat kasus Sambo pun juga PDI Perjuangan tampaknya anteng-anteng Iya. saja pada saat itu, tidak memberikan kritik terhadap Polri itu. Nah, jawab dong. Nah. Kenapa? Nangis, nggak bisa jawab. Aduh, kan. Nah, ini karena kalian kalah aja lah, kalian keluar ya. Polisi harus bawa Kemendagri lah, apalah ya kan. Apa saja kewenangan yang dilepaskan oleh polisi banyak sekali. Sementara fungsi-fungsi yang lain itu tetap dijalankan di bawah presiden sebagai kepala negara. Catat ini, kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Kalau mau ditempatkan di bawah Kemendagri, itu hanya kepala pemerintahan. Jadi kalau nanti ditaruh di Kemendagri ada maling, silahkan urus sendiri. Karena itu bukan urusan polisi, kan gitu. Saya tuh membayangkan begini, saya jadi Kapolri, karena saya marah, lihat Ruhut ngomong begitu segala macam. Mari polisi mogok kerja 3 hari aja. 3 hari aja. Jangan melakukan fungsi kepolisian. Apa yang terjadi? Bubar republik ini. Semua orang akan saling menjarah, bukan melayani, karena bangsa ini sudah menjadi terbiasa hanya menjarah, bukan memberi. Mari kita belajar memberi. Jadi intinya jangan lucuti wewenang Polri yang sekarang. Jangan lucuti wewenang Polri yang sekarang, Prof. Diki ya. Itu pikiran orang yang nggak ngerti polisi. Orang-orang seperti itu, seperti Ruhut misalnya nyuruh kayak gitu. Kasih duit, suruh keliling satu tahun keliling, suruh mempelajari polisi di dunia. Tapi apa yang terjadi? Bang Rudi disebut-sebut namanya Bang, monggo Bang. Saya mengajar di 16 negara. Sebelum ke Prof. Mengajar di 16 negara, kebanyakan urusan polisi. Nggak ada polisi yang sama, Ruhut. Polisi itu beda-beda. Nah, polisi di sini karena mau nangkep teman-temannya Ruhut, minta dibubarin. Sama seperti di rumah Maria ada tikus banyak. Mari kita bakar rumahnya supaya habis tikusnya. Jangan begitu. Tikusnya kita tangkapi, kita bunuhi. Misalnya apa? Penegak hukum yang melanggar hukum, hukumannya 3 kali lipat. Ya. Dibandingkan orang. Nah, ini aku setuju. Biar kita respon dulu Bang, biar kita Penegak respon dulu, hukum Bang. yang melakukan kejahatan harus dihukum 3 kali lipat. Aku setuju. Saya sebagai Komisi 3 Mitra Kerja Polri sangat tidak setuju Polri di bawah TNI maupun di bawah Kemendagri. Karena Kita mundur. Mundur ya. Itu jelas internasional global itu jelas polisi itu sipil. Kalau balik ke TNI lagi ya kita dimusuhi orang sedunia nanti. Ya. Kemudian belum. Belum. Iya. Kalau di Kemendagri itu jelas akar daripada tumbuhnya Polri itu beda dengan negara-negara maju seperti Amerika dan yang lain ya. Kita sudah di posisi yang paling tepat ya, mandiri di bawah langsung presiden walaupun koordinasinya di Kemenko Polhukam. Masalahnya apa? Kalau di Kemendagri
itu strukturnya nanti juga mengikuti pola-pola yang ada di Kemendagri. Seperti Kapolri di bawah Mendagri, nanti Kapolres di bawah, lagi Kapolda di bawah Gubernur, Kapolres di bawah Bupati. Nah, politisinya yang memimpin provinsi itu dari partai mana? Baik di provinsi maupun di kabupaten. Sebagian lagi yang baru masuk akan kami bawa ke MK. Apa kita buka di sini? Apa ini forumnya? Perilaku dinas-dinas, perilaku camat, lurah, Kepling. Coba carikan saya statement yang mengatakan kami kalah ini karena polisi. Anda bisa temukan nggak? Jadi jangan, tadi saya sudah bilang, pertanyaan abang itu kayak diskusi kelas netizen, bang. Yang kita persoalkan adalah apa? Cawe-cawe dan intervensi. Jadi Bang Yedi, ibaratnya begini, mohon maaf, aku potong sebentar. Dulu ada orang pakai peci, yang waktu kecil ya, atau masih ada apa. Tiba-tiba pecinya udah sempit. Nah, dia dalam rangka karena peci sempit, dia mau potong kepalanya supaya pecinya bisa muat. Padahal bukan kepalanya harus dipotong, pecinya yang harus dibesarin supaya peci bisa masuk ke kepalanya. Begitu. Jadi dia bukan kepalanya harus dipotong, ya kan. Ini ada pula yang mau ingin kepala dipotong, bukan pecinya dibesarin. Nah, itu Pak. Ya, saya hanya berharap gini Bang, kalau memang betul ada misalnya penyimpangan, ada misalnya di lapangan ada penyimpangan anggota, yang bagus sebetulnya kan ada memang jalurnya, sebutkan, kan kita tahu juga, sebutkan bahwasanya ada anggota polisi bisa dipenjara karena berpihak di dalam pilkada, itu bisa diproses. Sepanjang itu memang ada bukti-bukti yang dimiliki, itu bisa diproses, ya. Dan saya kira Kapolri juga dalam hal ini sangat tegas ya, men. Saya jujur aja ya. Menyesal saya ada di sini. Dari tadi saya sudah menjelaskan banyak temuan, sebagian besar sudah kami laporkan ke Bawaslu, sebagian lagi yang baru masuk akan kami bawa ke MK. Apa kita buka di sini? Apa ini forumnya? Ya buka aja biar masyarakat tahu. Yang waras kita berpikir. Apa saya harus sebutkan satu-satu nih? Nah, boleh disebutkan. Cukup nggak nih acara? Biar kita saya udah jelaskan di awal, tapi abang nggak nyimak. Gitu loh. Polisi mana yang Apa saya perlu bacakan satu-satu? Atau saya kasih HP di kanda, jahat, kan? biar baca. Hah? Biar baca Anda semua nih. Ya enggak, makanya. Dari tadi duduk diskusi, kamu entah kemana pikirannya. Aduh, kalah saya hanya menjelaskan tentang bagaimana misalnya usulan dari misalnya Bang Sitorus ya, tentang bagaimana kalau misalnya dibawa kementerian ya. Ini rawan. Jika misalnya polisi berada di kementerian, ini rawan. Usulan untuk mengembalikan institusi Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri oleh PDI Perjuangan ternyata tak mendapat dukungan dari mayoritas partai di Parlemen Senayan. 7 fraksi di DPR bahkan kompak menolak usulan tersebut karena dianggap tak memiliki urgensi. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni juga berpandangan sama. Polri seharusnya tetap berada di bawah Presiden untuk menghindari tuduhan bahwa kementerian menggunakan alat negara. Usul agar Polri kembali di bawah kendali Panglima TNI atau Kemendagri sebelumnya disuarakan oleh politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus. Alasannya agar Polri bisa fokus pada tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, menurut Menteri Dalam Negeri yang juga pernah menjabat Kapolri Tito Karnavian, usulan itu tidak tepat. Sejak 1999, Polri dipisahkan dari ABRI atau TNI. Tujuannya saat itu adalah untuk meningkatkan profesionalisme dan independensi dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Dengan kata lain, gagasan menempatkan Polri di bawah TNI atau institusi lain sama saja mengkhianati cita-cita reformasi. Gimana orang mau bilang sampean berkelas kalau cuma bisa ngarepin bansos? Wah ini nih, ngeri. Jangan coba ikut-ikutan politik kalau nggak ngerti politik. Nanti takutnya jadi orang yang munafik. Ya bang ya. Coba abang DM saya, nomor nik kakak abang lah, nik KTP kakak. Saya pengen tahu abang penerima bansos enggak? Jangan kata tetangga saya yang kemarin keluar bansos ya. Bansos katanya kan. Dengerin ini bang. Dengerin ya buat seluruh warga negara Indonesia yang sering keluar masalah bansos ya. Bantuan ya. Tapi ngantri di kantor pos. Dihina tapi dinikmatin ya. Nah pertalite dibeli. Ada lagi kejadian kemarin lucu. Saya tahu dia bukan pendukung Prabowo kemarin ya.
anaknya lari-lari ke mama katanya kan. Tadi Dede dapat makan siang. Ceritanya satu kelas sama anak saya mendapatkan uji siang makan siang gratis. Uji coba tuh, ya kan? Ada susunya katanya. Kedengeran sama saya. Dalam hati saya harusnya larang anaknya. Jangan nak, jangan dimakan. Cuma diciumin pipinya doang. Dalam hatinya orang, baik juga ya Pak Prabowo. Harusnya kayak gitu. Ya kan? Nah, jadi untuk orang yang sering keluar bansos, nanti kalau ada uji siang makan gratis lagi, ya jangan dilarang anak ya. Karena anak nggak tahu apa-apa. Tapi akhlak kalian lah dan pikiran kalian lah yang diperbaiki. Ya, mari bersama-sama membangun Indonesia maju. Sekarang sudah disahkan Prabowo Gibran. Jadi tinggal nurut aja kata pemerintah. Selagi pemerintah ngajaknya benar. Oke? NKRI harga mati. Rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Saya tersinggung dengan pernyataan Deddy Sitorus karena saya orang Jawa Tengah. Kalau kamu berani Deddy Sitorus, saya tantang Deddy Sitorus debat dengan Bagubis. Manapun saya tantang Anda. Dan saya ini tersinggung karena saya orang Jawa Tengah. Karena sepanjang reformasi ada pemilu, Jawa Tengah selalu menang PDIP. Nah kemudian ketika dia kalah, ya sekian lama dia menduduki jabatan strategis ya, gubernur, ketua DPR di Jawa Tengah, dia menang. Tapi ketika satu kali kalah, dia marah bukan main. Dan orang yang pernah mendukung calon-calon dari PDIP kemudian dimaki-maki oleh namanya Deddy Sitorus. Pernyataan Deddy Sitorus tidak akan pernah hilang. Tunggu tanggal mainnya ketika pemilu 2029 akan saya bahas dan ku kejar terus mulutmu Deddy Sitorus. Saya tersinggung dengan pernyataan Deddy Sitorus karena saya orang Jawa Tengah. Kalau kamu berani Deddy Sitorus, saya tantang Deddy Sitorus debat dengan Bagubis. Kaitan dengan politik, kaitan dengan Jawa Tengah. Saya debat dengan Deddy Sitorus dimanapun, saya tantang Anda Deddy Sitorus. Biar tahu Deddy Sitorus saya tantang untuk debat. Banteng ini kurang ajar namanya. Ketika masih butuh Jawa Tengah dianggap kandang banteng. Sudah nggak butuh, rakyat Jawa Tengah direndah-rendahkan jadi kandang bansos. Penghinaan sekali itu namanya. Betul, dan khusus ini ya buat rakyat Jawa Tengah. Ingatlah penghinaan yang telah diucapkan dari mulut si Deddy Sitorus tersebut ya. Mari kita buktikan di pemilu tahun 2029. Ingat, setiap calon-calon legislatif yang diusung dari partai moncong putih tersebut janganlah kalian pilih, karena dari Deddy Sitorus tersebut ya, perkataannya itu sangat melukai hati warga Jawa Tengah yang sudah merendahkan. Dikatakan Jawa Tengah adalah kandang bansos. Kamu kira Jawa Tengah ini sebagai budak kalian? Kalian anggap warga Jawa Tengah itu orang yang paling miskin yang mau disebar-sebarin bansos. Ingat, jangan seolah-olah kalau kalah itu mencari kambing hitam. Seharusnya kalian itu introspeksi. Kalian menjadi partai besar itu dari rakyat Jawa Tengah, bukan kalian itu besar secara personal ya. Ingat, 2029 kami akan membayar kontan perkataan Deddy Sitorus. Ingat itu. Kami sebagai warga Jawa Tengah terluka atas perkataan mulut pedas si Deddy Sitorus. Ingat itu, Teng. Kami akan tenggelamkan partaimu dan akan membuat nangis sampai kau mengakui bahwa rakyat itu adalah sebagai suara Tuhan. Ingat itu, Teng. Gratifikasi itu gini, Ferry, salah satu bentuk korupsi berupa pemberian dalam pengertian yang luas. Itu bisa barang, bisa jasa, bisa suatu komisi, bisa diskon, bisa pemberian suatu tiket pesawat, penerbangan gratis pakai private jet. Cie, Pak Hasto ada tamu ya? Bisa nggak sih tamunya dikasih tahu itu siapa? Siapa sih itu? Baru muncul ke pembukaan soalnya itu tamu Pak Hasto. Nanti ya Pak Hasto, kalau Pak Hasto begini nanti dikasih judul sama orang.
perkumpulan hati yang terluka gitu ya kan guys ya. Yang satu Pak Hastonya kecewa sama Pak D, yang satu kecewanya sama siapa misalnya gitu. Nah kenapa ini Pak Hasto tiba-tiba Pak Hasto membahas tentang gratifikasi lagi. Nah tadi juga menyinggung tentang private jet gitu. Mudah-mudahan perbincangan Pak Hasto dengan tamunya Pak Hasto ini bisa dan ada pengaruhnya untuk bangsa dan negara kita ya Pak Hasto. Mengenai private jet nih Pak Hasto, tolong dong juga disuarakan mengenai private jet yang pernah dipakai sama Pak Mahfud MD juga Pak Ganjar. Sekalian private jet yang juga dipakai sama Mbak Puan sama Umi Mega gitu. Gimana Pak Hasto? Setuju gak? Ini rakyat yang bersuara loh ya guys ya. Setuju gak? Lagi-lagi buanteng, guys dengerin nih, ada pesan dari oknum banteng gitu ya. Nih menurut Pak Ganjar, Pram dan Rano menang di Jakarta itu karena aparat tidak terlibatnya, sedangkan PDIP kalah di Jateng dan provinsi lain karena aparat. Banteng ini mengagak lain ya guys ya, buanteng ini suka banget nyeruduk gitu ya. Kalau dibilang aparat tidak terlibat, berarti ini Pak Ganjar tidak menghargai kerjanya aparat, polisi dan juga tentara dalam menjaga keamanan di tiap-tiap TPS. Secara tidak langsung ya, aparat memang terlibat. Tapi menurut Pak Ganjar ini, keterlibatan aparat itu dalam artian yang negatif ya guys ya. Pak Ganjar bilang aparat yang terlibat ini adalah dengan praktek-praktek intimidasi di Jawa Tengah dan provinsi lain. Dalam artian Pak Ganjar menuduh aparat memaksa masyarakat sekitarnya untuk memilih paslon lain, bukanlah paslon PDIP. Karena sudah diintimidasi, makanya orang-orang tidak lagi memilih PDIP. Masa sih? Emang ya? Pak Ganjar tidak legowo sepertinya ya guys ya. Menurut kamu gimana nih? Menurut kamu bagaimana sih sekarang ini partai PDIP ini, dan bagaimana oknum-oknumnya sebagian besar? Lu jawab ya guys ya. Setuju kakak dengan yang dikatakan Pak Ganjar? Ya baik guys, nah itu dia lah ya. Kalau PDIP ini kalau kalah semua disalahkan ya kan. Kalau menang dulu di Jawa Tengah bilangnya Jawa Tengah kandang banteng. Kalau sekarang kalah ya kan, mengatakan Jawa Tengah itu kandang bansos ya. Dan sekarang ini sudah bisa dibilang disapu rata lah ya kan, banteng sudah nggak punya kandang lagi ya. Sekarang polisi pula yang dikambing hitamkan ya kan guys. Aduh, dulu sewaktu berkuasa 9 tahun nggak pernah itu ya bahas-bahas polisi ungkit ataupun bahas-bahas kasus Sambo ya kan, diam-diam aja, anteng-anteng aja ya kan guys. Sekarang kalah ya di pilkada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, di Sumut ya kan, polisi yang dikambing hitamkan. Bahkan sekarang mengusulkan ya kan, PDIP ini mengusulkan polisi itu harus di bawah Kemendagri. Waduh, parah lah ya kan guys. Ya udahlah, kalah-kalah aja ya kan. Nah, nih orang-orang Jawa Tengah juga marah ya kan kalau Jawa Tengah itu dibilang kandang bansos. Nah guys, apa tanggapan kalian? Silahkan komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya 2029 banteng harus kita sapu rata ya. Kita rontokkan banteng, nggak usah kasih kandang lagi ya kan guys. Bye.